Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Nah, jadi kelompok kami ini bakal kasih lihat salah satu bangunan bersejarah, yaitu Benteng Vandenberg. Nah, Benteng Vandenberg itu apa? Itu adalah salah satu benteng peninggalan Belanda yang sekarang menjadi situs bersejarah di Yogyakarta. Nah, tempatnya itu di mana? Itu ada di Malioboro. Kalau kalian sering main ke Malioboro, pasti sering lah ngelewatinnya. Cuman pasti mungkin beberapa dari kalian nggak pernah masukkan ke dalamnya. Maka dari itu, kelompok kami bakal ngasih tahu gimana bentuk dari Benteng Vandenberg dan apa aja isi di dalamnya. Tapi sebelum itu, kita bakal kenalan dulu. Aku Eugene, dan setelah ini kita bakal ngelihat apa aja yang ada di dalam Benteng Vandenberg. So, let's check it out! Benteng Vandenberg pertama kali dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda yang pada masa itu gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Adapun maksud bangunan benteng dibangun dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik itu, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah memudahkan dan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Benteng pertama kali dibangun, keadaannya masih sangat sederhana. Temboknya hanya dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Dan bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap hanya ilalang. Dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Oleh Sultan, keempat sudut itu diberi nama Jaya Wisesa atau sudut barat laut, Jaya Purusa, sudut timur laut, Jaya Purusa Ningprang, sudut barat daya, dan Jaya Praitina, sudut tenggara. Kemudian pada masa selanjutnya, Gubernur Belanda yang dipimpin oleh W.H. van Ossenburg mengusulkan agar benteng dibangun lebih permanen agar lebih menjamin keamanan. Kemudian pada tahun 1767, pembangunan benteng mulai dilaksanakan di bawah pengawasan seorang ahli ilmu bangunan dari Belanda yang bernama Insinyur Frans Hoek, dan pembangunan baru selesai pada tahun 1787. Hal ini dikarenakan Sultan Hamengkubuwono yang pertama sedang disibukkan dengan pembangunan keraton. Setelah pembangunan benteng selesai, kemudian diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan benteng. Setelah diadakan perbaikan, nama benteng dirubah menjadi Vredeburg atau Benteng Perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi hubungan antara Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Di dalam benteng ini terdapat juga koleksi-koleksi adegan peristiwa sejarah dalam bentuk mini rama. Yang pertama ada ruang diorama pertama. Itu terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi sejak periode perang di Ponorogo sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta pada tahun 1825 sampai 1942. Yang kedua itu ada ruang diorama kedua. Itu terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak proklamasi atau awal kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda pertama pada tahun 1945 sampai 1947. Yang ketiga ada ruang diorama ketiga. Itu terdiri dari 18 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak adanya perjanjian Renville
sampai dengan pengakuan kedaulatan RIS, yaitu tahun 1948 sampai 1949. Dan yang terakhir ada ruang diorama keempat. Itu terdiri dari 7 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru, tahun 1950 sampai tahun 1974. Oke, cut. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menonton. Bye.